Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, KD Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Di sini bisa kita lihat apakah perbedaan nabi dan rasul. Nabi sendiri manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surat An-Nisa 4 ayat 136. Selanjutnya, sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul dan sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ada 4, yaitu seperti sebagai berikut. Yang pertama, asyidik. Asyidik yaitu Rasul selalu benar apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran surat Maryam 19 ayat 41. Sifat wajib yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu Allah menegaskan bahwa Nuh adalah orang yang terpercaya atau amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara 26, 106 sampai 107. Sifat yang ketiga adalah at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dalam surat Al-Maidah 5 ayat 67. Untuk selanjutnya yang perlu diketahui bagaimanakah kecerdasan Rasulullah SAW. Al-Kisah, sehabis kaum Quraisy membangun Ka'bah bersama Rasulullah SAW, mereka berselisih dan bertengkar antara satu suku dan suku lainnya soal siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Masing-masing merasa lebih berhak daripada yang lain dan tidak ada yang mau mengalah. Kemudian mereka sepakat untuk mencari juru penengah. Mereka bersepakat siapa saja yang pertama kali muncul di jalan besar dialah juru penengahnya. Dan tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang muncul di jalan besar. Ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Telah datang wahai orang terpercaya, al-Alamin, kata mereka.
Kemudian mereka menceritakan apa yang menjadi persoalan mereka selama ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad di atas kain dan mengundang para pemimpin. Mereka kemudian memegang ujung-ujung kain itu dan diangkat bersama-sama. Kemudian Rasulullah mengambil dan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Sungguh, jalan keluar dan penyelesaian yang sangat cerdas yang diperlihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kelompok yang bertengkar. Kemudian sifat selanjutnya al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Lalu Rasulullah menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa. Agar apa? Agar meletakkan batu itu di tengahnya. Dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi adalah sifat Rasulullah, sifat wajib. Dan yang kedua adalah sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Apakah itu? Yang pertama al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah SWT pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang terakhir, al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis ummi, tetapi ia pandai. Sifat yang ketiga adalah sifat zais. Apakah sifat zais itu? Sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, dan senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul juga tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain tersebut di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul. Apakah itu? Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dan salah. Kemudian yang kedua, istamu Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah SWT. Apakah tugas Rasul Allah SWT? Para Rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah sifatnya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Kemudian mengajak kepada tauhid. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, makin sempurna imannya. Kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah SWT untuk mengabdi kepadanya.
Untuk nama-nama ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan. Yang terakhir kita bisa dapat tarik kesimpulan di sini. Yang pertama, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 124.000 nabi. Yang kedua, jumlah rasul berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 315 rasul. Yang ketiga, sifat-sifat yang dimiliki rasul adalah sifat wajib ya, diantaranya as-sidik, al-amanah, al-tablik, dan al-fatonah. Kemudian sifat mustahil, al-kizib, al-kianah, al-kitman, dan al-baladah. Yang keempat, tugas para rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya dan memperbaiki jiwa manusia. Demikianlah untuk kesimpulan di kesempatan hari ini. Untuk materi hari ini tolong dipelajari kembali ya nak. Ini hanya rangkuman singkat saja. Materi KD iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setelah ini akan Ibu cantumkan PPT beserta materi selanjutnya agar dapat kalian pelajari dan kalian rangkum. Demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.